Soal ke-8 ini ada tipe soal SJT. Kalau di besok di real testnya SJT itu biasanya di 51 sampai 60 Bapak Ibu. Di sini soal SJT ya. Kita cek bentuk soalnya. Pak Kun mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya, mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Kun adalah A. Menasihati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam. B. Melarang anak-anak bermain game bekerja sama dengan orang tua untuk pengawasannya. C. Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. D. Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. E. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah. Kita cek sih, ketika siswa mengantuk di kelas, ketika ada masalah di kelas lah ibaratnya, dalam masalah di kelas dalam konteks pembelajaran, hal yang pertama harus dilakukan adalah merefleksikan diri. Jadi guru yang pertama adalah jangan langsung menyalahkan ke pihak siswa, ke pihak ke sekolah ataupun kepala sekolah. Yang pertama harus dilakukan adalah merefleksikan diri. Oh, barangkali cara pengajaran saya nih yang salah sehingga anak-anak mengantuk. Oh, barangkali metode yang saya gunakan kurang asik nih sehingga anak-anak jenuh di dalam pembelajaran. Direfleksikan diri dulu, kekurangan mengajar saya apa ya, baru step berikutnya mau melakukan tindakan apa, apakah melakukan pendekatan kepada peserta didik. Yang jelas melarang gini ya, melarang tadi mana nih, melarang ini jelas nggak bisa, apalagi di rumah berarti kan tanggung jawab orang tua ya. Melarang ini juga nggak bisa, apalagi anak-anak Gen Z sekarang itu sulit banget kalau jauh dari game. Menasihati ketiga anak tersebut agar tidak bermain game di larut malam. Oke, kalau memang kita setelah merefleksikan diri sudah cukup bagus metode kita dalam mengajar, mungkin bisa melakukan tindakan A ya. Karena di sini yang ditanyakan tindakan pertama kok yang paling tepat. Jadi yang paling tepat pertama adalah refleksi diri dulu. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah ya. Malah kepala sekolah diseret ke ranah pembelajaran ya. Di sana di sini konteksnya pembelajaran. Kecuali dalam konteks program sekolah membawa kepala sekolah mungkin masih make sense untuk dilakukan. Itu soal ke-8. Kita lanjut ke soal sebelumnya. Pertanyaannya, agar perbedaan tersebut tidak semakin meruncing berpotensi konflik, solusi yang diusulkan adalah, ini ceritanya Pak Sagala sedang membelajarkan kompetensi tentang Bhinneka Tunggal Ika pada tataran pertemanan sesama peserta didik. Dalam diskusi kelas, pandangan siswa terbelah menjadi 2, yakni perbedaan adalah fakta yang harus diterima. Berteman tidak perlu membedakan sara dan hanya ada satu yang paling benar. Mereka didoktrin oleh komunitasnya bahwa suku dan agamanya yang paling benar. Kemudian ini solusinya apa nih yang harus dilakukan oleh Pak Sagala? Kita lihat A. Mengusulkan kepada kepala sekolah. Oke, kita kalau sampai tahap ini langsung kita salahkan ya. Kenapa? Karena ini adalah konteks pembelajaran yang dilakukan oleh guru, kemudian ada problem yang dialami, maka apa ya kita harus lapor ke atasan gitu ya. Nggak bisa seperti ini karena dalam pembelajaran ini guru memegang penuh atas apa yang terjadi di dalam kelas. Jadi nggak usah langsung dipilih, nggak usah dipilih nih kalau lapor ke kepala sekolah, ke wali kelas, ke guru BK semacam ini. Berikutnya, melaksanakan kegiatan bersama 3 kelompok pro, kontra, dan netral. Yang C, melakukan FGD untuk 3 kelompok pro, kontra, dan netral. D, memberikan kesempatan berkembang untuk kelompok netral, memberikan penguatan untuk kelompok pro, dan memberikan program remedi untuk kelompok kontra. Soal ini hasilnya simple banget karena ini jebakan. Karena di sini jelas ya disampaikan bahwa siswa terbagi menjadi 2, pro dan kontra saja. Tidak ada kelompok netral, sedangkan opsi B, opsi C, opsi D di sini disampaikan ada pro, kontra, dan netral. C juga pro, kontra, dan netral. D pro, kontra, dan juga netral. Jadi kan jelas-jelas nggak mungkin. Sedangkan di sini sudah diinformasikan bahwa hanya terbagi menjadi 2. Jadi opsinya tinggal E saja karena A jelas salah. Melaksanakan FGD yang berujung pada simpulan bahwa hubungan horizontal anggota masyarakat memiliki kewajiban yang sama dalam praktik kehidupan sehari-hari ya. Jadi di sini nggak disampaikan kelompok netral pro dan kontra gitu ya. Jadi jawabannya jelas kalau ini adalah opsi yang E ini teman-teman. Ini adalah salah satu soal SJT gitu ya. Kita lanjut bahas soal berikutnya. Soal ke-10.
Bu Eno melakukan pembelajaran fisika di kelas 11 SMA. Pada saat Bu Eno dan siswa sedang fokus pada penjelasan guru, Bu Eno melihat beberapa peserta didik tidak fokus dan mulai saling berbisik-bisik. Bu Eno tahu bahwa ini adalah materi yang penting dan membutuhkan konsentrasi penuh peserta didik agar dapat memahaminya. Tindakan yang paling tepat yang dapat dilakukan Bu Eno yaitu A. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno berbisik kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. B. Bu Eno fokus pada penjelasan, kemudian memberikan waktu senyap, lalu Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Yang C. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan, lalu kepada mereka menggunakan bahasa isyarat nonverbal untuk mengikuti penjelasan Bu Eno. D. Berjalan mendekati peserta didik tersebut terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno menegur halus kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Yang E. Berjalan mendekati peserta didik terus sambil menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan dari guru. Ya, kalau kita lihat di era-era PPG lama, soalnya jelas ketara antara ini nggak bisa menegur langsung gitu ya. Kalau di sini agak dibuat lebih halus gitu, yang artinya nggak diperingatkan di depan kelas secara langsung, kamu diam gitu, tetapi sudah mulai disantunkan ya. Seperti ini pilihannya agak berat harusnya. Kita yang perlu menjadi perhatian adalah kita cek, misalkan di sini memperingatkan, jadi kita fokus menjelaskan terus berhenti, memperingatkan, kemudian menegur, memperingatkan, dan berbisik, kemudian menggunakan bahasa nonverbal. Oke, yang pertama, di kelas ini ada beberapa siswa yang tidak fokus, berarti ada beberapa siswa lainnya yang fokus. Kalau kita menghentikan penjelasan, mungkin akan mengganggu siswa lain yang fokus. Misalkan kalau kita berbisik gitu ya, artinya kita berhenti sejenak dan berbisik kepada siswa yang rame itu gitu ya. Kemudian B sama, memperingatkan mereka, berarti kan kita menjeda penjelasan, itu yang B. Kalau yang C ini kan enggak, jadi kita tetap berjalan sambil terus menjelaskan menggunakan bahasa isyarat untuk mengikuti penjelasan. Jadi yang C itu enggak diberhentikan penjelasannya, tapi tetap menjelaskan, cuma ada suatu isyarat tangan gitu ya, atau isyarat gestur tubuh kita, dimana itu kita memberikan isyarat nonverbal kepada anak-anak yang ramai itu untuk mengikuti penjelasan. Jadi kalau A, B, D, E itu konsepnya kita menegur, memperingatkan, berbisik, itu kita artinya kan menjeda penjelasan. Sih biasanya kalau kita menemukan soal yang jawaban yang konsepnya sama, biasanya jawabannya bukan itu. Jadi A, B, D, E itu konsepnya sama. Yang beda cuma C saja ini gitu ya. Ya, jadi untuk soal ke-10 ini jawabannya adalah yang C. Ini soal SJT teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya.